Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revi Handri Mora di channel uda.edu. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi trigonometri part 1-nya, yaitu membahas tentang pengukuran sudut. Namun sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita mulai. 1. Pengertian sudut. Apa itu sudut? Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jika ruas garis OA, ini garis OA ini, kita rotasikan dengan pusatnya O, maka nanti garis OA ini akan berpindah menjadi garis OB, sehingga terbentuklah sudut. Nah, ini sudutnya, terbentuklah sudut. Nah, misalnya kita namakan sudutnya ini sudut alfa misalnya, ya kan? Sudut alfa. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwasanya sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Nah, titik pangkalnya ini nanti dimana nanti ruas garis OA dan garis OB ini dinamakan dia dengan kaki sudut, sedangkan titik pangkalnya tadi atau titik O ini dinamakan dia dengan titik sudut. Nah, nanti cara menamakan sudut ini, nah yang pertama nanti bisa dengan simbol. Nah, di sini ada simbol huruf alfa, gitu kan? Berarti bisa kita namakan dengan sudut alfa. Kemudian nanti simbol-simbol yang lainnya bisa saja nanti dengan simbol, nah seperti huruf B ini namanya nanti beta. Kemudian nanti ada seperti ini, seperti lam ini nanti namanya gamma. Kemudian nanti ada lagi yang namanya theta. Nah, jadi nanti tergantung mana nanti yang dipakai si pembuat soal, gitu kan. Nah, kebetulan di sini dia adalah alfa. Kemudian nanti bisa juga dengan huruf kapital, satu huruf kapital. Misalnya di sini berarti sudut O, kita ambil titik sudutnya, berarti ini sudut O. Atau nanti dengan 3 buah huruf, di mana nanti titik sudut ini ditaruh di tengah. Berarti di sini kita namakan sudutnya sudut AOB. Ini AOB. Nah, di mana titik O itu di tengah, AOB. Atau nanti sudut BOA, gitu kan, BOA. Nah, itu dia. Nanti sudut ini bisa kita ukur dengan alat ukur yang namanya nanti busur. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, itulah kira-kira pengertian dari sudut, sekilas dari pengertian dari sudut. Oke, kita lanjut. 2. Satuan sudut. Ada 2 macam satuan sudut yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama nanti ada namanya satuan derajat. Satu putaran itu nanti sama dengan dia 360 derajat. Nah, satu putaran itu nanti sama dengan 360 derajat. Nah, satuan sudut yang lebih kecil dari derajat adalah ada namanya menit dan detik. Nah, hubungan derajat, menit, dan detik yaitu nanti 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian ke 1 derajat itu nanti sama dengan 3600 detik. Nah,
Ini bisa kita simpulkan atau kita bikin jenjangnya seperti ini. Ini ada derajat yang paling tinggi, menit, dan detik yang paling bawah. Nah, nanti kalau kita turun satu tangga, misalnya dari derajat ke menit, ini nanti kita kali dia dengan 60. Kalau kita turun lagi, berarti kali lagi dia dengan 60. Nah, kalau kita naik gitu kan, misalnya dari detik kita ke menit gitu, berarti ini kita bagi dia 60. Nah, begitu juga nanti dari menit ke derajat. Nah, dibagi lagi dengan 60. Nah, ini seputar satuan derajat yang kamu harus paham gitu kan. Oke, kita lanjut yang satuan sudut yang kedua. Satuan sudut yang kedua yaitu adalah satuan radian. Satu putaran itu nanti sama dengan 2 pi radian. Sehingga nanti 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Hubungan derajat dengan radian itu nanti 360 tadi udah dibilangnya 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian ya kan. Nah, ini nanti sama-sama kita bagi 2 deh. Kita bagi 2 maka kita dapat nanti 360 derajat dibagi 2 dapat 180 derajat. Itu nanti sama dengan ini bagi 2 tinggal pi radian. Nah, dari sini nanti, nah ini misalnya kita cari dulu 1 derajat itu berapa radian sih gitu kan. Nah, ini sama-sama kita bagi 180. Kedua ruas sama-sama kita bagi 180. Ini dibagi 180 dapat 1 derajat. Nah, 1 derajat sama dengan, berarti ini dibagi 180, berarti pi per 180 radian. Kemudian 1 radian itu berapa derajat gitu kan. 1 radian itu berapa derajat. Nah, berarti ini nanti yang ini sama-sama kita bagi pi. Ini juga bagi pi. Berarti pi bagi pi dapat 1 radian, ini dia. Kemudian ini 180 ini juga kita bagi pi. 180 dibagi pi. Nah, berarti nanti ini 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi kan. Atau nanti kalau kita ambil nilai pi-nya itu 3,14, maka kita dapat 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, ini nanti dapat kita buat kesimpulannya, ini dia. Nah, ini kamu harus masukkan ke dalam pikiranmu ya kan. Nah, jangan nanti terletak di luar kepala gitu kan. Minimal nanti kalau tidak hafal isi dalam kotak ini, hafal kotaknya. Kotaknya ini berbentuk segi 4 dan warnanya merah gitu. Nah, tapi harus hafal lah, bagusnya harus hafal. Oke, ini satuan radian. Oke, untuk lebih pahamnya mari kita bahas soal. Oke, kita bahas soal. Soal yang pertama, nyatakan sudut 30 derajat 24 menit 36 detik ke dalam derajat. Nah, ini berarti kita rubah semuanya dalam derajat. Berarti yang menit dan detik rubah ke dalam derajat. Oke, kita selesaikan. Berarti 30 derajat 24 menit 36 detik. Ini nanti sama dengan 30 derajat ditambah 24 menit. Nah, menit ini kita rubah dia ke derajat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ingatkan dulu. Nah, ini dia. Ini berarti dia dari menit ke derajat ya kan, dari menit ke derajat. Berarti kita naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 60. Berarti 24 ini kita bagi dia dengan 60. Nah, ini dalam derajat. Kemudian ditambah 36 detik. Nah, 36. Nah, ini dari detik menjadi derajat. Nah, dari detik
ke derajat, berarti itu kita naik 2 tangga, berarti dibagi 60 bagi lagi 60. Berarti ini sama saja kita bagi dengan 3600. Berarti ini sama dengan 30 derajat ditambah, nah 24 dibagi dengan 60 ya kan. Ini sama-sama kita bagi 12, bisa nggak? Bagi 12, ini 2. Ini bagi 12, ini 5. 2 dibagi 5, 0,4 ya, 0,4 derajat. Ini ditambah 36, ini sama ini tinggal di sini 1 per 100, berarti di belakang komanya 2 angka ya, 0,01. Sehingga nanti ini berapa nih ya? 30 tambah 0,4 tambah 0,01 berarti 30 ya kan? 41 ya, 41 derajat. Nah, ini dia. Jadi seperti inilah cara menjawab soal yang ini, yang pertama. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nyatakan sudut 35,12 derajat ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, ini soal ini maunya si pembuat soal dia nggak ada koma lagi gitu. Jadi koma ini kita rubah nanti dia menjadi menit dan detik. Oke, kita selesaikan. 35,12 derajat ini nanti kita rubah menjadi 35 derajat ditambah 0,12 derajat. Nah, jadi 0,12 ini kita rubah dulu menjadi menit. Nah, berarti 35 derajat ditambah. Nah, dari derajat ke menit, untuk lebih jelasnya kita lihat tangga ini. Nah, berarti ini dari derajat ke menit. Berarti dari derajat ke menit berarti kita turun ya kan. Berarti dikali 60 berarti 0,12 ini kita kali dia dengan 60 menit. Nah, sehingga kita dapat nanti 35 derajat ditambah 0,12 kali 60. Ini habis berarti dapat nanti 7,2 menit. Nah, sehingga nanti, nah ini masih berkoma ya. Kita maunya tadi dia tidak berkoma. Ini masih berkoma, berarti kita yang menitnya ini kita rubah lagi jadi detik. Berarti 35 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,2. 0,2 ini, nah ini kan masih menit nih. Kita dari menit kita jadikan dia ke detik. Berarti kita turun lagi di sudut tangga, berarti dikali 60. Berarti ini dikali dengan 60 detik. Nah, sehingga nanti dapat 35 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,2 kali 60 berarti 12 ya. 12 detik. Sehingga ini dapat kita tulis 35 derajat 7 menit 12 detik. Nah, ini dia. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nyatakan sudut 72 derajat ke satuan radian. Nah, soal ini maunya kita merubah satuan derajat menjadi radian. Oke, kita selesaikan. 72 derajat itu sama dengan berapa radian gitu kan? Berapa radian. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu kita buka kesimpulan yang
materi tadi. 1 derajat itu nanti sama dengan pi per 180 radian. Nah, ini 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, kalau dia 72 derajat berarti ini 72 ya kan dikali dengan pi per 180. Nah, berarti ada yang bisa ditewaskan di sini? Ada ya, 72 sama 180. Sama-sama kita bagi 36. 372 bagi 36 ini nanti 2. 180 bagi 36 ini nanti 5 ya. 5. Sehingga nanti kita dapat 2 per 5 pi radian. Nah, boleh seperti ini atau nanti boleh juga 2 per 5 pi-nya ini kita kalikan dia dengan 3,14. 3,14 sehingga kita dapat nanti 1,256 radian. Nah, jadi boleh seperti ini atau seperti ini. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sangat mudah sekali. Kita lanjut. Soal nomor 4. Nyatakan sudut 0,32 radian ke satuan derajat. Ke satuan derajat. Ini maunya si pembuat soal, kita merubah satuan radian menjadi derajat, kan? Oke, kita selesaikan. 0,32 radian itu nanti sama dengan berapa derajat, ya kan? Ini kita lihat lagi catatannya. Dari radian ke derajat. 1 radian itu sama dengan 180 per pi derajat atau boleh juga 57,3 derajat. Nah, ini nanti boleh langsung kita kali dengan 57,3 atau nanti seperti ini. 0,32 kita kali dengan 180 per pi. Nah, ini derajat. Jadi nanti kita dapat pi-nya kita rubah menjadi 3,14. 0,32 dikali atau ini nanti 57,3 ya. Oke, kita ini 180 derajat per pi ini sama dengan 57,3. Berarti kali 57,3 derajat. Nah, nanti ini kita dapat dia 18,34 derajat. Kira-kira seperti inilah. Oke. Mudah-mudahan paham, ini sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut nomor 5, nomor terakhir untuk bahas soal yang trigonometri part 1 ini. Sebuah baling-baling berputar dengan kecepatan 48 putaran per menit. Nyatakan kecepatan baling-baling tersebut ke dalam satuan yang A putaran per detik, yang B-nya radian per menit, yang C-nya radian per detik. Oke, kita selesaikan. Yang A-nya menjadi putaran per detik, ya kan? Detik. Berarti nanti 48 putaran. Nah, dia ini dari menit, ya kan? Dari menit per menit per menit. Nah, ini kita rubah dia menjadi 48 putaran. Nah, dia menjadi detik di sini. Berarti di sini dari menit ke detik, gitu kan? Dari menit ke detik, berarti itu dia turun satu tangga, ya kan? Berarti dikali dengan 60, berarti di sini jadinya 60 detik. Nah, gitu. Nah, ini bisa tewas nih, 48
sama 60. Sama-sama kita bagi 12, di sini nanti dapat 4 ya. 12 di sini dapat 4. Ini bagi 12, sini dapat 5. 4 bagi 5 yaitu 0,8 ya. Berarti 0,8 putaran per detik. Nah, itu dia. Oke, untuk yang A. Untuk yang B-nya, untuk yang B di sini aja ya, di sini aja. Untuk yang B, radian per menit. Radian per menit. Nah, ini berarti 48 putaran per menit. Nah, ini kita rubah menjadi radian ya kan. Berarti sini 48. Nah, di sini dia menjadi radian. Berapa radian? Nah, kita tengok dulu catatannya. Kalau lupa gitu kan. Kalau tidak lupa langsung gitu kan. Satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Berarti putaran ini, satu putaran ini kita ganti dia di sini menjadi 2 pi radian. Nah, yang menitnya tetap jadi menit ya kan, karena dia per menit nih. Ini tetap jadi menit. Berarti 48 kali 2 berarti dapatnya 96 pi radian per menit. Nah, itu dia. Oke, yang terakhir yang C. Radian per detik. Nah, ini radian per detik. Berarti 48 putaran per menit. Berarti ini kita jadi radian per detik. Berarti 48 kita kalikan dia dengan 2 pi radian dan dibagi nanti dengan 60 detik. Nah, ini kita bagi 2, ini dapat 30 di sini. Sama-sama dibagi 3 ya. Bagi 3 ini nanti dapat 16. Ini bagi 3 dapat 10. Bagi 2 lagi deh, bagi 2 ini 8, ini 5. 8 bagi 5, 80 bagi 5 itu 1,6 ya. 1,6 pi radian per detik. Nah, ini kira-kira. Paham ya? Mudah-mudahan kamu bisa menjawab soal tentang pengukuran sudut. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kemudian kalau kamu menyukai video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga dapat ilmu dari video ini. Oke, saya tutup trigonometri part 1 ini dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.